Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita mengalami yang namanya keberhasilan. Tentunya kita semua ingin mengalami keberhasilan, baik dalam keluarga, dalam tugas pekerjaan, dalam setiap cita-cita kita. Nah, namun hasil riset, banyak orang justru tidak mengalami yang namanya keberhasilan. Yang mereka terima malah kegagalan. Oleh karena itu, Tuhan tidak mau kita mengalami yang namanya kegagalan. Tuhan ingin kita mengalami yang namanya keberhasilan atau kesuksesan. Nah, bagaimana supaya kita mengalami keberhasilan dan kesuksesan? Tentunya ada tips firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita yang menjadi kunci supaya kita mengalami yang namanya keberhasilan. Di dalam Kejadian pasal 39 ayat 2 dan 3, di sana dikatakan Yusuf disertai oleh Tuhan, sehingga apa yang dia kerjakan selalu berhasil. Ayat 3 dikatakan segala yang dia lakukan selalu berhasil. Jadi saudara, keberhasilan Yusuf ternyata walaupun dia melewati persoalan, justru letaknya pada ketika dia disertai Tuhan. Bagaimana dengan kita? Adakah kita ingin berhasil? Tentunya kita butuh penyertaan Tuhan. Yang menjadi persoalan, banyak orang yang tidak mau disertai Tuhan. Banyak orang saat ini lebih suka mengandalkan kekuatannya sendiri, sehingga yang dia dapati adalah kegagalan. Tuhan tidak mau kita mengalami kegagalan. Tips firman Tuhan dia berikan kepada kita. Mari kita mencontohi Yusuf yang mengalami keberhasilan yang luar biasa. Karena apa? Karena hidupnya mau disertai Tuhan. Adakah kita mau hidup kita disertai Tuhan? Kalau kita mau disertai Tuhan, di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga, apa saja yang kita akan buat akan berhasil. Nah, kata berhasil kalau kita belajar di dalam bahasa Ibrani disebut lachalbah. Lachalbah ini digambarkan seperti petani yang sementara menanam dan akan menuai hasilnya, atau digambarkan sebagai seorang pelari yang mencapai garis finish. Nah, tentunya kita ingin jadi seperti mereka yang berhasil di luar sana, saudara. Kalau kita ingin berhasil, mari kita menyerahkan kehidupan kita disertai Tuhan. Ketika Tuhan menyertai kita, kita akan mengalami yang namanya berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Bukan cuma berkat secara jasmani, tapi berkat secara rohani. Yesaya 43 ayat 2 mulai dikatakan, ketika kita disertai Tuhan, walaupun kita melewati air, melewati sungai-sungai, kita tidak akan dihanyutkan. Ketika kita melewati api, kita tidak akan terbakar, kita tidak akan dihanguskan. Betapa luar biasa penyertaan Tuhan. Dan tentunya fokus tujuan utama kita adalah kehidupan kekal. Tapi Tuhan tidak mau kita, saudara, mengalami kegagalan-kegagalan saja. Tuhan ingin kita mengalami yang namanya keberhasilan di bumi dan di sorga, saudara. Jadi kalau ingin mengalami keberhasilan, berilah kehidupan kita untuk dituntun Tuhan, dituntun oleh kebenarannya. Ketika kita disertai Tuhan, mujizat-mujizat pasti terjadi. Sebagaimana Tuhan menyertai Yusuf, kita juga akan disertai. Sebagaimana Tuhan menyertai orang Israel, kita juga akan disertai. Endingnya, orang-orang yang disertai Tuhan pasti mengalami keberhasilan. Jadi saudara, kalau ingin berhasil, mari kita serahkan kehidupan kita untuk terus disertai Tuhan. Beri kehidupan kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Tuhan Yesus HaMashiach, supaya kita mengalami yang namanya keberhasilan, kesuksesan. Kerinduan kita mengalami keberhasilan. Kerinduan kita mengalami kesuksesan, baik di tengah keluarga, di tengah pelayanan, di tengah pekerjaan. Jadi hari ini untuk mengalami semua itu, mari terus disertai Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.